Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang lagi di video motovlog saya. Nah, di video kali ini kita mau riding malam, atau lebih tepatnya riding dini hari menuju Pangandaran. Kita berangkat dari rumah jam 3 subuh. Targetnya sih sampai di Pangandaran sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Perjalanan kali ini makin seru karena nanti kita berangkat bareng keluarga yang udah nunggu di depan. Untuk rutenya kita pilih lewat jalan nasional aja ya, nggak lewat Pangalengan. Kebetulan juga sekarang lagi libur panjang sekolah. Pokoknya semoga perjalanan kali ini lancar, nggak ada kendala, cuacanya bersahabat. Dan pastinya banyak cerita seru yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Nah, bakal seseru apa perjalanan kita menuju Pangandaran? Tonton terus video kita ya. Gacuan, Mama. Gacuan. Kali ini saya sudah berada di Jalan Sukaratu Malangbong Garut. Alhamdulillah, perjalanan masih sepi ya teman-teman. Belum ada kepadatan lalu lintas, jadi masih enak buat riding. Padahal biasanya jam segini tuh jalan nasional udah rame sama kontainer. Nah, lewat jalan nasional itu ada plus minusnya. Plusnya, perjalanan biasanya lebih cepat karena jalannya lurus dan minim tanjakan. Tapi minusnya, kita harus ekstra hati-hati karena banyak kendaraan besar seperti truk dan bus yang lewat. Tapi bagi saya mah, enakan lewat jalur Ciwidey. Meskipun muter-muter, bahkan bisa dibilang 2 kali perjalanan rute normal. Tapi view di perjalanannya keren-keren. Cobain deh, pasti bakalan ketagihan. Untuk estimasi waktu, via jalur Ciwidey ke Pangandaran kalau nggak salah sekitar 10 jam perjalanan. Tepat jam 4.50, kita sudah sampai di Jalan Malangbong Garut. Sekalian kita sholat dulu ya teman-teman sambil istirahat sejenak. Oke, setelah sholat kita lanjut lagi. Perjalanan lumayan, masih cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan menurut Google Maps. Tapi biasanya nggak bakalan sesuai. Kita sudah berada di alun-alun Ciawi, Tasikmalaya. Udah 4 jam perjalanan, akhirnya kita istirahat dulu buat sarapan pagi. Saatnya kita gas lagi lanjut ke tujuan. Soalnya kalau kelamaan istirahat, bukannya makin semangat, malah takut ngantuk. Apalagi perjalanan masih lumayan jauh. Bismillah, semoga badan makin fresh, perjalanan tetap lancar, cuaca bersahabat, dan kita semua bisa sampai di Pangandaran dengan selamat. Yuk, lanjut gas pelan-pelan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di Kota Banjar. Pemandangan jalannya keren ya. Indikator bensin udah setengah tangki lagi. Kira-kira masih ada sekitar 4 literan di tangki motor. Kita isi bensin dulu di Pom Siliwangi, Parung Lesung, Tasikmalaya. Padahal sebelum berangkat dari rumah tangki motor sudah kita isi full sekitar 8 liter. Daripada nanti deg-degan cari pom, mending kita isi dulu dari sekarang. Yang penting perjalanan kita aman tanpa drama dorong motor. Cuaca sedikit mendung teman-teman. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Gapura lagi teman-teman, selamat jalan dan terima kasih Ciamis Selaras. Udah segitu aja lupa nama jalannya. Bagi yang tahu nama jalannya, komen di bawah ya. Nah teman-teman, coba lihat deh. Di sepanjang jalan udah mulai banyak pohon kelapa. Menurut ilmu perpohonan dan tentu saja hasil penelitian warga plus 62, kalau pohon kelapa udah mulai berjejer gini, itu tandanya pantai udah nggak jauh lagi.
Udara juga mulai terasa beda, anginnya lebih sejuk, suasananya makin berasa liburan. Itu tandanya kita udah hampir sampai di Pangandaran. Di bundaran Cijulang ini nanti kita belok kanan ya buat arah ke Pangandaran, dan ke kiri itu menuju Pantai Karapiak. Oke teman-teman, kali ini kita masuk lewat jalur Cikidang ya. Jalur ini nanti langsung tembus ke Jembatan Merah yang jadi salah satu akses menuju pantai timur Pangandaran. Biar nggak muter-muter, kita pilih jalur ini aja. Barusan kita udah bayar tiket masuknya. Masih tetap 20.000 per orang ditambah karcis 5.000 untuk satu motor. Nah, ini dia teman-teman, kita akhirnya sudah memasuki Jembatan Merah Cikidang. Rasanya capek di jalan langsung terbayar begitu sampai di sini. Tinggal sedikit lagi, kita sudah bisa menikmati suasana Pantai Pangandaran. Buat yang sering ke Pangandaran, pasti sudah nggak asing sama jembatan ini. Bisa dibilang, kalau sudah lewat sini, rasanya pengen buru-buru lihat pantai. Oke teman-teman, kita istirahat dulu sebentar di sini sambil menikmati pemandangan pantainya. Sumpah, view-nya keren pisan, cocok banget buat istirahat sebentar, ngilangin pegal setelah perjalanan panjang sambil nikmatin indahnya Pantai Pangandaran. Nah, teman-teman, di sini mulai ada yang komplain. Kok lewat jalan sini sih? Ya wajar sih, mungkin mereka belum tahu kalau jalur ini juga bisa tembus ke arah Pantai Timur Pangandaran. Jadi sekalian aja saya kenalin jalurnya. Ternyata ombaknya kenceng juga ya. Di sini saya memutuskan buat putar balik. Soalnya jalur utama menuju Pantai Timur Pangandaran macet banget. Maklum sekarang hari Minggu teman-teman. Daripada ngabisin waktu cuma buat antre di jalan, mendingan kita cari jalur lain yang lebih lancar. Kita sudah berada di Pantai Barat Pangandaran. Oke teman-teman, sekarang jam 5 sore. Kita tadi udah istirahat sejenak di penginapan. Sekarang saatnya kita lanjut riding lagi. Tujuan kita kali ini adalah ke Jembatan Sodongkopo Cijulang. Jembatan ini menjadi salah satu akses menuju Pantai Batu Karas. Sekeren apa sih jembatan yang lagi ramai dibahas ini? Yuk kita gas pelan-pelan dan lihat langsung suasana sore di sana. Alun-alun Pak Amprokan. Buat teman-teman yang penasaran, jarak tempuh dari Pantai Barat Pangandaran menuju Jembatan Sodongkopo Cijulang itu sekitar 30 menit via Jalan Raya Cijulang. Jalurnya cukup nyaman dan mudah diikuti, jadi cocok buat teman-teman yang ingin sekalian jalan-jalan sore menikmati suasana sekitar Pangandaran.
teman-teman, sebentar lagi kita sampai. Jembatan Sodongkopo ini menjadi salah satu penghubung sekaligus rute tercepat dari kawasan Pantai Pangandaran menuju Pantai Batu Karas. Makanya nggak heran kalau sekarang banyak wisatawan yang memilih lewat sini. Selain lebih praktis, pemandangan di sekitar jembatannya juga keren banget. Jadi, perjalanan nggak cuma cepet, tapi juga tetap asyik buat dinikmati. Tapi kali ini kita cuma lewat dulu ya, teman-teman, karena tujuan kita sekarang mau lanjut ke Pantai Batu Karas buat cari makan. Perut sudah mulai kasih kode nih. Tenang aja, kita bakal balik lagi ke jembatan Sodongkopo ini nanti malam. Katanya sih, kalau malam suasananya jauh lebih keren, karena jembatan ini dihiasi lampu-lampu warna-warni yang cantik. Jadi, buat teman-teman yang penasaran gimana tampilannya di malam hari, jangan kemana-mana ya. Tonton terus video saya karena nanti kita balik lagi ke sini dan lihat langsung seindah apa suasana malam di jembatan viral ini. Untuk ke Batu Karas, kita cukup ngikutin jalan ini aja ya teman-teman. Nah, teman-teman, Pantai Batu Karas ini memang terkenal sebagai salah satu destinasi favorit para peselancar, termasuk wisatawan mancanegara. Ombaknya yang cukup konsisten dan relatif bersahabat membuat pantai ini sering dijadikan tempat belajar surfing, mulai dari pemula sampai yang sudah berpengalaman. Makanya jangan heran kalau di sini sering ketemu turis asing yang lagi latihan menaklukkan ombak. Kalau kita sih, untuk sementara cukup menaklukkan rasa lapar dulu. Urusan surfing, biar ahlinya aja. Alhamdulillah, perut sudah kenyang. Setelah selesai makan di Pantai Batu Karas, sekarang kita balik lagi ke jembatan Sodongkopo Cijulang. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Apakah memang seindah yang banyak orang bilang? Semoga ekspektasinya sesuai sama kenyataannya. Pas lagi jalan, saya sempat lihat ada uang pecahan 100 ribuan berceceran di tengah jalan. Awalnya saya juga sempat kaget, kirain hujan duit. Ternyata setelah dilihat, uang itu milik teteh-teteh yang ada di depan saya nggak sengaja jatuh. Kasihan juga kalau sampai hilang. Akhirnya saya kasih tahu aja kalau uangnya tercecer di jalan. Namanya rezeki memang bukan cuma soal menemukan uang, tapi juga bisa membantu orang lain supaya nggak kehilangan. Semoga jadi kebaikan buat kita semua. Nah, teman-teman, lampu-lampu jembatan Sodongkopo Cijulang sudah mulai kelihatan. Cantik banget ya kalau malam hari. Pantas saja jembatan ini lagi viral, suasananya memang beda dan cocok buat menikmati malam sambil santai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menemani perjalanan kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, salah ucap, atau pengambilan gambar yang belum maksimal. Maklum, saya masih terus belajar dan masih pemula di dunia motovlog. Semoga video ini bisa menghibur dan juga bermanfaat buat teman-teman yang berencana jalan-jalan ke Pangandaran maupun Batu Karas. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, tulis pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap hati-hati di jalan, selalu utamakan keselamatan, dan salam satu aspal.